Buat kamu yang lagi dilema apakah harus terus-terusan gali lubang tutup lubang karena emang hutangnya sudah sangat banyak banget di aplikasi pinjol atau udahlah stop aja. Ya, emang udah waktunya untuk menerima kenyataan gitu ya. Coba tonton video ini sampai selesai karena ada hal yang lebih penting daripada dua hal tersebut. Oke teman-teman, setelah melihat postingan di grup Facebook Raja Galbay, ada seseorang yang kurang lebih bertanya seperti ini. Bang, kalau saya galbay aman nggak? Nanti orang-orang yang saya kenal bakal diteror juga nggak ya? Terus di situ dia juga mencantumkan halaman Shopee teman-teman. Dan di situ juga tercantum limit Shopee-nya itu kalau di total SP Letter sama SP pinjamnya itu hampir 34 juta. Sangat besar ya. Itu belum sama bunga dan denda dan lain-lainnya. Menariknya, dengan nominal yang sebesar itu, orang tersebut nggak langsung punya pikiran, oh yaudahlah lumayan nih duit segede ini. Nggak, tapi dia punya pemikiran yang udah lebih jauh ya. Dia memikirkan orang-orang di sekitarnya, apakah nanti akan terkena imbasnya, apakah nanti rekan kerjanya akan tahu, apakah nanti dia bakal datang ke rumah dan lain sebagainya. Intinya dia bertanya galbay itu aman atau enggak. Jadi sebenarnya teman-teman, setiap keputusan itu pasti ada resikonya, hampir semuanya ya. Begitu juga dengan galbay. Sesimpel buka usaha aja pasti ada resikonya. Resign dari pekerjaan juga ada resikonya. Bahkan kalau kalian mau ngambil KPR atau beli motor secara kredit pun ada resikonya. Jadi ya memang kemungkinan aman atau enggaknya itu hampir tidak bisa dipastikan teman-teman. Nggak ada yang bisa menjamin 100% aman. Dan nggak ada juga yang bisa memastikan semua risiko pasti terjadi. Jadi kayak 50-50 gitu ya. Jadi ya sudah, kalau memang dirasa perlu untuk meminjam uang dan itu satu-satunya jalan, ya nggak apa-apa, lakukan saja. Coba deh sekarang gini, siapa sih yang dari awal bercita-cita pengen punya utang pinjol? Rasanya hampir nggak ada ya, semuanya pengen punya kondisi ekonomi yang sangat-sangat mulus. Ya begitu juga dengan galbay, hampir semua orang yang maunya tetap mampu membayar, tapi ya dalam kenyataannya ada orang yang memang sampai pada titik di mana kemampuan finansialnya itu udah benar-benar mentok gitu ya. Dan kalau udah di titik itu, jangan sampai kalian malah makin serakah, makin pengen hutang lagi. Kalau malah kayak gitu bukan memutus rantai, tapi malah justru membuat rantainya itu semakin panjang dan melebar kemana-mana teman-teman. Malah justru ketika kalian sudah ada di titik itu, yang perlu dipersiapkan nggak cuma soal uang, hutangnya saja, tetapi juga mental kalian ini loh. Ya, karena ketika kalian nanti mengambil sebuah keputusan, pastikan ada konsekuensinya, entah itu yang ringan maupun berat. Dan menurut saya, memahami kemungkinan resiko itu jauh lebih baik daripada hidup dalam ketakutan yang dibangun oleh asumsi sendiri. Jadi bisa dipahami ya, kalau memang kalian butuh pinjaman uang, silahkan pinjam. Dan kalau kalian memang pada akhirnya memutuskan untuk galbay, ya seharusnya keputusan itu kalian ambil setelah memahami segala kemungkinan konsekuensinya dengan tetap ada niatan untuk melunasi hutang-hutang tersebut meskipun memakan waktu yang cukup lama. Oke, jangan mencari kepastian yang nggak mungkin ada teman-teman. Karena yang lebih penting adalah memahami dan siap menghadapi konsekuensi tersebut. Masih membahas soal mental seseorang yang sudah terlanjur galbay ya teman-teman. Biasanya itu mereka diliputi oleh perasaan malu ya. Malu sama keluarga, malu sama tetangga. Karena hutang ke pinjol itu masih dianggap aib. Masyarakat menilai itu adalah hal-hal yang negatif gitu, stigmanya itu masih negatif. Padahal kalau dipikir-pikir orang mah juga punya cicilan rumah biasa aja gitu kan, punya kredit mobil juga biasa aja. Pokoknya jangan sampai penilaian orang lain itu membuat kalian malu, terus kalian jadi nggak ngapa-ngapain, kalian nggak punya semangat untuk melanjutkan hidup. Padahal mereka aja sebenarnya ya udah cuman ngoceh aja gitu loh teman-teman. Yang ngejalanin hidup itu kalian. Yang punya hak atas hidup kalian itu ya diri kalian sendiri gitu. Jadi jangan habiskan energi kalian untuk mengurusi hal-hal yang di luar kontrol kendali kalian. Toh kalian juga dari awal memang sudah siap sama konsekuensinya kan. Dan satu lagi, kalian harus punya rasa percaya diri. Karena cuman diri kalian yang satu-satunya bisa kalian andalkan.
Ya, sebenarnya ada support dari orang sekitar, orang terdekat ya, selama kalian mau terbuka, biar beban itu juga nggak terlalu berat, teman-teman. Jadi kalian juga harus percaya diri, percaya pada diri kalian sendiri bahwa kalian itu bisa melaluinya. Seberat apapun, kalian bisa melaluinya. Dan akui kalau memang ekonomi kalian itu lagi sulit, jangan denial ya, teman-teman. Kalau memang belum mampu bayar, ya sudah, hadapi saja dengan tenang. Bismillah, fokus aja pokoknya, memperbaiki keadaan. Bukan malah sibuk memikirkan penilaian orang yang bahkan mereka pun nggak turut andil dalam kesuksesan hidup kalian. Ya, jadi kalau misal kalian sedang berada di titik paling bawah lagi ngerasa down banget, nggak usah nyimpulin kalau hidup kalian itu sudah berakhir. Nggak usah bikin skenario-skenario nggak jelas itu loh. Kadang tuh yang memperburuk keadaan ya pikiran kalian sendiri gitu kan. Posting aja. Dan berpikir sebaliknya, bisa jadi justru ini titik yang membuat kalian itu lebih bijak mengelola uang, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih menghargai setiap rezeki yang datang. Nah, dengan pemikiran yang seperti itu kan nggak malah memperburuk keadaan kan teman-teman. Jadi sebenarnya semuanya itu juga bagaimana kita mempersepsikan dunia ini bekerja, itu juga penting gitu ya. Pokoknya terus ikhtiar terus. Kalau ada rezeki, ya selesaikan kewajiban kalian sedikit demi sedikit. Sesuai kemampuan aja. Kalau belum mampu ya jangan malah nambah masalah dengan gali lubang tutup lubang. Karena tujuan kita apa? Nggak lari dari tanggung jawab kan? Pokoknya penuhin itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan aja. Biar kalian bisa keluar dari masalah keuangan dengan cara yang lebih sehat. Terus buat kalian yang sudah terlanjur berada di lingkaran gali lubang tutup lubang gimana? Udah terlanjur banyak ini dan terus sekarang Mas baru nonton video ini gitu kan misalnya, udahlah saatnya berhenti teman-teman dan evaluasi ulang, menghitung kondisi keuangan kalian. Karena jujur aja, kalau misal kalian pinjam sana sini untuk menutupi hal yang di depan mata ini, besok pasti bakal pinjam lagi buat nutup yang kemarin. Begitu terus sampai akhirnya utangnya menumpuk dan udah nggak tahu lagi deh mana yang harus dibayar dulu. Iya kan? Nah kalau sudah seperti itu, sebenarnya bermasalah nggak cuma utangnya aja, tetapi arus keuangannya juga udah nggak sehat. Makanya daripada terus menambah hutang di aplikasi lainnya, udahlah stop dulu aja. Evaluasi dulu, hitung kemampuannya, gimana pemasukannya. Karena kan hutang nggak selesai kalau misal arus pemasukan itu masih tetap sama kan. Kalau masih sumber penghasilannya tidak berubah, masih gitu-gitu aja, dan kalian malah nambah hutang, ya nggak akan pernah selesai teman-teman. Jadi udah stop dulu aja, dievaluasi dulu semuanya, hitung kemampuan kalian, lalu fokus cari cara supaya pemasukannya itu bisa membaik. Oke, terus ada satu hal nih yang perlu diluruskan sedikit supaya tidak ada kesalahpahaman. Memang pernah ada kebijakan dari pemerintah terkait penghapusan piutang ya pada kategori tertentu, khususnya yang berkaitan dengan program-program tertentu bagi pelaku UMKM, dan itu disalurkan melalui lembaga yang memenuhi ketentuan juga. Tapi ada tapinya nih, bukan berarti seluruh hutang pinjol itu otomatis akan dihapus oleh pemerintah. Karena emang sampai saat ini nggak ada aturan loh yang menyatakan kalau seluruh utang pinjol itu akan dihapus secara otomatis. Maksudnya apa saya menyampaikan hal ini? Biar kalian itu nggak menjadikan hal tersebut sebagai satu-satunya harapan dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan keuangan. Kayak yang banyak banget langsung, inilah nanti ditanggung pemerintah dan lain sebagainya. Nggak, meskipun ada isu-isu seperti itu, kan sampai saat ini juga nggak ada aturan yang menyatakan bahwa seluruh utang pinjol akan dihapus secara otomatis kan. Jadi tetap berhati-hati, jangan impulsif ya teman-teman. Kalau suatu saat ada kebijakan baru dari pemerintah atau OJK, nanti pasti kita akan bahas kok. Yang jelas, yang bisa kalian lakukan saat ini juga adalah fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kalian kendalikan, kalian kontrol. Oke? Jangan mudah tergiur juga dengan imingan-imingan apapun itu. Kalau mau dijadikan penenang, silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai tergiur sehingga kalian bertindak impulsif, lebih serakah, dan tidak memikirkan konsekuensinya. Dan dari postingan, dan dari kiriman abang-abang tadi yang ada di grup Facebook
Raja Galbay, itu juga banyak sekali ya. Ada beberapa orang yang berkomentar, dan di situ ada yang bilang udah berbulan-bulan nggak pernah didatengin, ada juga yang mengaku hanya menerima telepon atau chat. Di sisi lain ada juga yang memang mengalami proses penagihan yang lebih intens. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi belum tentu yang mereka alamin juga kalian alamin juga. Maksudnya ya itu tadi, jangan mudah tergiur, kalian harus objektif dalam menilai suatu masalah. Daripada kalian nggak apa-apa sih berpatok ke pengalaman orang lain untuk dijadikan pelajaran gitu kan, tapi yang lebih penting itu kalian harus siap dulu secara mental teman-teman, karena nggak ada gunanya juga kalau kalian percaya sama pengalaman orang lain, kalian belajar dari pengalaman orang lain, tapi mental kalian itu nggak siap. Sedangkan pengalaman orang lain itu ya udah bukan urusan kalian, itu hanya perlu dijadikan contoh aja. Jadi kalian harus mengambil langkah konkretnya lah dari pengalaman orang lain tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.